Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Saputri dengan NPM 41182911190107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinasti Umayyah. Tentunya teman-teman telah mempelajari tentang dinasti Umayyah tersebut. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang dinasti Umayyah. Untuk pembahasan yang pertama, bagaimana pembentukan dinasti Umayyah? Tentunya teman-teman ingin mengetahui tentang pembentukan dinasti Umayyah tersebut. Nah, pembentukan dinasti Umayyah ini telah dimulai sejak Ali bin Abi Thalib masih menjabat menjadi seorang khalifah dalam peristiwa Tahkim Abi Trase pada Perang Siffin. Dengan kelicikan Muawiyah ini mengutus utusannya Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari untuk menjatuhkan Ali dari jabatan khalifah. Namun gagal. Ali tidak mau menurunkan jabatannya sampai beliau meninggal tahun 661 Masehi. Kemudian masyarakat Arabia, Irak, dan Persia mengangkat Hasan menggantikan kedudukan Ali. Mendengar Hasan diangkat menjadi seorang khalifah, Muawiyah langsung membawa pasukan perang menuju Kufah sebagaimana dulu mendatangi Ali pada saat Perang Siffin. Namun pasukan Hasan ini tidak sekuat pasukan Ali karena sebagiannya sudah memisahkan diri menjadi kelompok Khawarij. Maka Hasan mengadakan perdamaian dengan Muawiyah. Dalam perundingan perdamaian tersebut, Hasan mengajukan syarat-syarat kepada Muawiyah. Muawiyah menyetujui apapun yang diajukan Hasan asalkan gelar kekhalifahan diberikan kepadanya. Hasan yang baru 3 bulan dibaiat menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, sehingga tahun itu disebut tahun persatuan al-Jamaah karena khalifah yang tadinya 2, Hasan dan Muawiyah, sekarang hanya 1, yaitu Muawiyah. Mulai saat itu resmilah Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah dan memulai dinasti Umayyah. Tentunya teman-teman bertanya-tanya, siapakah Muawiyah tersebut? Nah, Muawiyah ini adalah pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah ini bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ibunya bernama Hindun binti Utbah Rabi'ah bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Muawiyah ini dilahirkan di kota Mekah tahun 607 Masehi dan memeluk Islam pada usia 23 tahun ketika Futuh Mekah pada tahun 8 Hijriah bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Keislaman Muawiyah ini terus dibina oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau banyak meriwayatkan hadis baik yang langsung dari Nabi Muhammad SAW maupun dari para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id Ibnu Musayyab, dan lain-lain. Muawiyah ini juga termasuk salah seorang penulis wahyu. Muawiyah ini berasal dari keluarga bangsawan kaya serta mempunyai kerabat yang banyak. Muawiyah adalah salah seorang yang ahli dan paling menguasai dunia politik, cerdik, ahli siasat, penguasa yang kuat dan bagus planningnya dalam urusan pemerintahan. Maka tidak mengherankan jika dia dapat menjadi gubernur selama 22 tahun pada masa kekhalifahan Umar dan Utsman. Selanjutnya, sistem politik pemerintahan dinasti Umayyah. Jadi, pemerintahan dinasti Umayyah ini telah berkuasa lebih kurang 91 tahun, 41 sampai 132 Hijriah atau dari 661 sampai 780 Masehi.
dengan 14 orang khalifah. Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah saja yang dapat dikatakan khalifah besar, yaitu ada 5. Yang pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Al-Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz, yang kelima Hashim bin Abdul Al-Malik. Pada awalnya pemerintahan dinasti Umayyah ini bersifat demokrasi, lalu berubah menjadi sistem kerajaan. Pusat pemerintahannya bertempat di kota Damaskus. Hal itu dimaksudkan agar lebih mudah dalam mengelola pemerintahan karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut serta ekspansi teritorial sudah begitu luas. Kemudian yang selanjutnya itu ekspansi wilayah. Jadi, perluasan daerah masa dinasti Bani Umayyah meliputi from barat dan from timur. Sebagai kelanjutan gerakan perluasan wilayah Islam yang sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Secara keseluruhan, daerah-daerah yang dikuasai Islam di masa dinasti Umayyah meliputi Andalusia Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah Pakistan, Singh, Turkmenia, Uzbek, Kirgiz. Pembahasan selanjutnya itu tentang kemajuan yang dicapai dan perubahan yang terjadi pada masa dinasti Umayyah. Jadi secara umum, kemajuan dan perubahan yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah itu sangat banyak. Salah satunya itu di dalam bidang pemerintahan. Di dalam bidang pemerintahan itu terdapat pemisahan kekuasaan antara kekuatan agama, spiritual power dengan kekuatan politik, temporal power. Muawiyah bukanlah seorang yang ahli perihal keagamaan, maka masalah keagamaan diserahkan kepada para ulama. Kemudian yang selanjutnya itu pembagian wilayah. Jadi pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab terdapat 8 provinsi. Nah, pada masa dinasti Umayyah menjadi 10 provinsi yang tiap-tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Kemudian secara organisasi keuangan. Jadi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ini, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan terdapat pencetakan uang. Walaupun pengelolaan aset dari pajak tetap di Baitul Mal. Selanjutnya terjadi perubahan di organisasi ketentaraan. Pada masa dinasti Umayyah ini, keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang dinamakan Nidomul Tanidil Ibrari. Nah, selanjutnya perubahan dalam bidang seni dan sastra. Ketika masa Khalifah Walid bin Abdul Malik berkuasa, terjadi penyeragaman bahasa, yaitu semua administrasi negara harus memakai bahasa Arab. Kemudian di bidang seni rupa, seni ukir dan pahat yang sangat berkembang pada masa itu dan kaligrafi sebagai motifnya. Pembahasan yang selanjutnya itu kemunduran dan runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah ini mengalami kemajuan yang sangat pesat hanya pada dasawarsa pertama kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Muawiyah sampai kepada Hisham. Kemudian pada tahun berikutnya sudah mengalami kemunduran. Adapun beberapa faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah adalah yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Pengaturannya tidak jelas sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di lingkungan keluarga kerajaan. Yang kedua, adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Kawaris baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup.
Hal ini banyak menyedot perhatian pemerintah ketika itu. Yang ketiga, timbulnya permasalahan sosial yang menyebabkan orang non-Arab dan suku Arabia Utara sehingga dinasti Umayyah kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Yang keempat, sikap hidup mewah di kalangan keluarga istana dan perhatian terhadap masalah keagamaan sudah berkurang. Yang kelima, adanya kekuatan baru yang digalang oleh keturunan Al-Abbas bin al-Muthalib sehingga menyebabkan keruntuhan kekuasaan dinasti Umayyah. Gerakan ini didukung penuh Bani Hashim dan golongan Syiah serta kaum Mawali yang dinomorduakan ketika pemerintahan Bani Umayyah.